kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena cinta kasih Tuhan, kita masih sehat sampai dengan detik ini. Syukur kita yang kedua, kita boleh bertemu dalam suasana yang penuh sukacita dalam kaitan dengan pengresmian layanan terpadu yang ada di Rutan Kupang. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya secara pribadi dan keluarga dan seluruh teman-teman dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua saudara-saudara kami yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum saya menyampaikan sambutan ini, saya pertama memberikan penghargaan dan apresiasi yang luar biasa kepada Karutan Kupang, Pak Farid dan seluruh ASN di Rutan Kupang yang kalau tidak salah Pak Farid ini baru dilantik bulan November ya. Tapi perubahannya begitu cepat ya. Perubahan begitu cepat. Februari ya? Ya baru berapa bulan ya? 4 bulan ya? Iya. Bulan Februari 2020 tetapi terjadi perubahan yang begitu besar. Tapi saya berharap nanti sebentar saya akan menyampaikan beberapa hal. Tidak kita terjebak dengan hanya pelayanan yang terpadu, tetapi kualitas pelayanan dari aparatur itu menjadi nol. Ya. Izinkan saya menyampaikan sambutan saya siang hari ini. Sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Kementerian Hukum dan HAM memiliki visi masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misi yang pertama adalah mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, termasuk peraturan daerah. Jadi kami saat ini juga sedang bekerja sama dengan semua pihak, terutama dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun produk hukum daerah, termasuk mulai dari kajian naskah akademis sampai dengan pembulatan dan pengharmonisasian. Itu menjadi tugas utama kami sebagaimana mandat Undang-Undang 17 tahun 2019. Yang kedua, misi kami adalah mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM, serta mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas. Profesional mungkin iya, bagus, integritas ini harus kita benahi terus-menerus. Sebagai upaya implementasi visi dan misi tersebut, maka layanan terpadu perlu diwujud nyatakan. Adanya layanan terpadu tentu akan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sekaligus menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Layanan terpadu tersebut merupakan derivasi dari berbagai layanan sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, layanan terpadu hari ini yang akan kita resmikan bersama-sama adalah pertama layanan bantuan hukum, layanan pengaduan, layanan komunikasi masyarakat, layanan informasi, layanan kunjungan, ruang laktasi dan ruang bantuan hukum, serta ruang ramah anak. Jika kita lihat, maka esensi layanan bantuan hukum dan ruangan bantuan hukum menunjukkan komitmen pemenuhan hak konstitusial setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi nanti ada LBH dan sebagainya yang bekerja sama dengan kita, itu LBH Surya yang akan ada di sini sepanjang jam kantor. Yang kedua adalah pelayanan komunikasi masyarakat, merupakan perlindungan yang diberikan melalui penerimaan dan tindak lanjut komunikasi masyarakat, menelah dugaan pelanggaran HAM dan melakukan koordinasi serta memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran HAM. Untuk pelayanan komunikasi masyarakat, Pak Karutan dan seluruh teman-teman ASN di Rutan Kupang harus bermitra dengan
teman-teman dari Ombudsman. Kebetulan, bukan kebetulan, memang di Kanwil itu Pak Darwis sesuai dengan Perpres 75 tahun 2015, sebagaimana yang telah dirubah menjadi Perpres 33 tahun 2018 tentang Ranham, itu ada 5 strategi Ranham. Salah satu strategi Ranhamnya adalah membuka ruang pelayanan komunikasi masyarakat. Jadi di Kanwil itu kami punya tim terpadu yang terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Polda NTT, Ombudsman Republik Indonesia, dan beberapa NGO yang punya tugas ketika ada pengaduan kaitan dengan dugaan pelanggaran HAM, maka kami punya tugas memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Jadi Pak Karutan, setelah ini harus segera dibentuk tim ya. Tim itu terdiri dari Kejari, Kapolres, dan sebagainya. Tapi harus melibatkan Ombudsman. Selanjutnya adalah ruang layanan laktasi dan ruang ramah anak. Itu wajib karena syarat kita mau menuju BBK dan BBBM harus ada ruang laktasi dan ruang ramah anak. Artinya begini, nanti teman-teman di rutan ketika ada anak atau ada ibu hamil atau ibu yang punya anak mau mengunjungi keluarganya di dalam, tetap harus diberikan ruang, diantar dan ditempatkan di ruang laktasi untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya, bukan pada bapaknya ya. Kepada bapaknya nanti di ruang tersendiri ya. Baik, ini sobat adik harus ketawa di belakang nih, anak muda di belakang. Baik. Dan ruang ramah anak. Kenapa ini harus kita lakukan? Hal ini merupakan perwujudan dari upaya pemenuhan hak anak, ya. Termasuk upaya mendukung terwujudnya kabupaten kota layak anak. Kami sekarang ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, dengan beberapa teman-teman NGO sedang menginisiasi mewujudkan kabupaten kota layak anak di NTT. Kami berharap satu waktu provinsi NTT menjadi provinsi layak anak. Ya, kita sekarang sudah mulai, saya kebetulan fasilitatornya, sudah mulai menginisiasi dari desa layak anak. Ada beberapa, cukup banyak desa layak anak yang sudah kami inisiasi dan puji Tuhan didukung oleh kepala desanya, dan ada beberapa bupati yang memberikan perhatian serius, DPR memberikan perhatian serius, mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kabupaten layak anak. Dan itu harus dilaksanakan di Rutan Kupang ya. Jadi kalau ada anak-anak yang mau besuk, jangan dihalang-halangi begitu. Tapi harus diterima, harus kena hak untuk bertemu orang tuanya di dalam. Kemudian ada layanan kunjungan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan. Selain layanan tersebut, untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima, maka disediakan layanan pengaduan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kode etik dan kode perilaku dari setiap ASN Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Rutan Kupang. Dengan adanya kontrol sosial, maka penindakan terhadap ASN Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta perbaikan secara internal dapat dilakukan secara berkelanjutan, ya, sesuai dengan Undang-Undang dan PP 53. Jadi itu harus benar-benar diterapkan ya. Jangan sampai ada pembiaran di sini ketika ASN itu jelas-jelas melanggar kode etik, kode perilaku, dan melanggar PP 53 yang adem-adem ayam aja pejabatnya di sini. Nah, itu tidak boleh dan itu harus dikontrol oleh masyarakat. Termasuk kontrolnya juga dari warga binaan. Jadi bukan dari luar, warga binaan juga saya akan minta untuk melakukan kontrol terhadap semua perilaku ASN yang ada di dalam rutan Kupang. Besar harapan kami setiap kita dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal pelaksanaan layanan terpadu ini. Kami membuka diri untuk setiap kritikan dan masukan seperti yang disampaikan oleh adik saya dari USBD Daton, demi terwujudnya pelayanan terpadu yang berkualitas. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada ASN di kementerian ini. Ketika memberikan pelayanan, berilah pelayanan dengan hati. Ya. Tidak senyum itu lip service ya. Senyum itu dari hati yang tulus. Saya mohon izin, ketika teman-teman yang Kristen atau Katolik membaca di Alkitab, Yesus pernah berpesan, ketika aku di penjara, kamu tidak melihat aku. Bersyukurlah kalian memakai baju biru ini. Setiap hari kalian bertemu Kristus. Ya. Camkan itu. Jangan bangga memakai baju biru kalau Anda tidak mampu memberikan pelayanan dengan hati. Karena ada mereka, maka Anda memakai baju biru. Ya. Kalau tidak ada mereka, Anda tidak memakai baju biru. Camkan itu. Ada begitu banyak layanan yang tadi yang akan kita resmikan. Saya minta yang kedua,
Tidak ada lagi pungutan liar di kantor ini. Ya. Kalau era masa lalu sudah berlalu. Tapi saya minta di bawah kepemimpinan saya tidak ada lagi pungutan liar. Tidak ada napi emas dan napi tidak emas di kantor ini. Kalau sampai ada pungutan liar, maka laporan masuk ke saya akan bentuk tim untuk melakukan pemeriksaan. Saya sudah tekankan kepada Kadif Min dan Kadif Pemasyarakatan. Lakukan itu. Kalau tidak periksa, tidak ada perbaikan ke rutannya saya periksa. Walaupun layanannya bagus. Tidak ada lagi pungutan liar, saya tekankan sekali lagi di rutan ini. Tidak lagi ada anak emas, napi istimewa dan napi tidak istimewa. Tidak ada lagi di rutan ini. Itu yang saya minta. Tidak hanya layanan, tapi perilaku Anda semua menentukan layanan ini akan baik atau tidak. Kalau perilakunya masih standar-standar saja, tidak ada perubahan walaupun kalian tadi menari di sini. Yel-yel setiap pagi kami pasti, tapi tidak memahami makna pasti, sia-sia saja layanan yang kami resmikan hari ini. Pasti itu harus dipahami. Apa profesional? Jangan sampai hanya tahu profesional, tidak mengerti paham profesional itu apa. Apa S itu? Sinergi. Apa maksud sinerginya? Apa A? Akuntabel. Paham itu. Apa T? Transparan. I? Inovatif. Hari gini untuk mengejar WBK dan WBBM, kita harus menjadi ASN yang berinovatif. Jangan sampai kita cuma standar-standar saja, datang jam 7, fingerprint, ngisap rokok di dalam, tidak tahu bikin apa, keliling-keliling, pulang jam 4, tapi tidak ada inovatif. Itu harus dirubah perilaku. Itu salah satu syarat untuk menuju WBK dan WBBM. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala BPS, Pak Ketua Ombudsman, teman-teman media, kami Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk 26 satker ditambah 77 ditambah Kanwil siap mewujudkan WBK dan WBBM di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTT. Ternyata tidak mudah, ya. Ternyata tidak mudah untuk mewujudkan WBK dan WBBM tersebut. Dari semua dokumen yang kemarin kami review, kemarin saya sudah memberikan arahan kepada para Karutan, Kalapas. Tolong dipahami, tim Pokja, tolong memahami secara baik semua dokumen itu. Jangan sampai cuma indahnya pada saat penresmian ini. Ketika direview oleh Irjen, dokumen itu menjadi tidak lengkap. Jangan hanya terjebak dengan yel-yel tadi. Yel-yel itu nilainya berapa persen, tapi dokumen itu harus menjadi bagian penting. Laksanakan semua tugas dengan baik, pasti Anda bisa meraih WBK dan WBBM. Reward yang akan diberikan, yang jelas kita akan mendapat kenaikan tunker gitu loh. Ya, itu reward. Sedang diusahakan oleh Pak Sekjen, itu reward. Tapi punishment juga kita akan tegakkan ketika masih ada pungli di sini. Ketika masih ada kekerasan psikis dan non psikis. Saya mohon tidak ada lagi kekerasan verbal di kantor ini. Ya.